Malam ini Empu akan menanggapi daripada permintaan saudara kita yang menanyakan, Empu ada bawa mandau nggak ke Jawa? Ada bawa mandau yang dimaharkan nggak? Kalau seumpamanya ada bawa mandau yang dimaharkan, tolong Empu dibikin konten YouTube. Biar kita melihat, soalnya lama nggak melihat konten Empu yang berkisar tentang masalah mandau seperti itu. Jadi Empu ke Pulau Jawa ini membawa sebenarnya 7 buah mandau yang dibawa, dan pada saat ini ada tersisa sekitar 4 mandau. Nah, jadi 4 mandau yang masih ada sama Empu. Yang satu, yang pertama kali adalah mandau Hulu Tungur. Nah, ini mandau Hulu Tungur tuh. Gagangnya ini handalnya Banggris, sarung gerunggang baret tuh, Hulu Tungur. Bilahnya juga lumayan bagus sekali bilahnya. Tuh, cantik sekali bilahnya teman-teman, tuh sangat elegan sekali tuh. Nah, tuh. Nah, ini mandau Hulu Tungur. Nah, jadi bagi yang berminat terhadap mandau ini, silahkan hubungi saya, Empu Glol, di nomor WhatsApp atau handphone saya. Biasanya saya tempatkan di bagian deskripsi. Bagian bawah pasti ada nomor handphone saya. Hubungi saya di sana. Kemudian ada mandau Hulu Kemau. Nah, ini mandau Hulu Kemau tuh, gagangnya tanduk. Nah, ini tuh gagah sekali. Kita lihat bilahnya dulu. Tuh, bilahnya juga luar biasa. No, tuh cantik sekali. Nah, ini mandau Hulu Kemau pancung 1. Tadi pancung 2, ini pancung 1. Mandau Hulu Kemau. Nah, ini juga kalau berminat hubungi di nomor WhatsApp saya di bagian deskripsi. Nah, kemudian ada juga mandau ukuran bilah 35 cm. Nah, ini 35 cm, gagang tanduk tuh. Berukir juga. Nah, ini. Nah, bilahnya juga luar biasa. Kecil tapi cabai rawit. Tuh. Sangat gagah. Nah, ini kecil tapi cabai rawit, bila ukuran 35 cm. Tuh. Kemudian ada juga mandau Hulu Kemau kecil, ukuran berapa senti ya? Nah, ini mungkin sekitar 40-an cm itu panjangnya. Ini juga pancung 1. Mandau Hulu Kemau. Nah, jadi ini tipe sarungnya seperti ini. Nah, ini gagangnya tanduk. Nah, jadi masing-masing keempat mandau yang ada ini mempunyai mahar yang berbeda-beda, tidaklah sama. Silakan buat saudara kita yang berminat dimanapun, hubungi nomor WhatsApp saya seperti itu untuk menanyakan mandau yang ada ini. Ngaputsan Rejo untuk menanyakan mahar mandau yang ada ya, tutup belum. Dan mungkin hanya itu tentang masalah mandau yang Empu sampaikan, bahwa Empu sudah membawa mandau yang ada ini dan sudah membuat konten. Kebetulan konten di hari ini, malam ini Empu buat bertepatan Empu berada di Yogyakarta. Mandaunya ada di sini. Mandaunya sudah di Pulau Jawa Empu bawa seperti itu. Kemudian untuk masalah mandau Empu anggap selesai. Bagi yang berminat silakan hubungi nomor WhatsApp saya atau nomor handphone yang Empu tinggalkan bagian deskripsi yang ada. Pada sesi ini juga Empu akan menanggapi perkataan-perkataan dari saudara kita yang kebetulan membuat
sebuah status di sosmed, di media sosial, di Facebook dan lain-lain. Meski Empu tidak main Facebook, tetapi laporan dari saudara kita sampai ke telinga saya. Orang ini mengatakan bahwa Empu berangkat ke Jakarta enak-enak, ya, enak-enak, tiket dijamin, tempat tinggal dijamin, buang biaya, dan Empu dianggap mencemarkan nama Dayak, merusak nama Dayak demi popularitas. Empu dibilang pansos seperti itu. Untuk menanggapi ini, terus terang Empu tetap, saya tidak marah, tetapi saya menjelaskan sebenarnya. Saya berangkat ke Jakarta mulai tanggal 4 kemarin, itu uang kantong saya sendiri, biaya saya sendiri, tidak ada satupun orang yang membiayai. 1.000 rupiah pun nggak ada, uang saya sendiri. Nah, itu untuk diketahui. Untuk momen yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, sanksi terhadap pesulap merah yang dijatuhkan oleh DAD DKI Jakarta itu bukan kapasitas saya. Nah, jadi apabila saudara ini marah-marah sama saya, ngomel-ngomel, agak kurang senang terhadap putusan yang ada, bukan saya yang memutuskan. Saya juga hanya sekedar hadir di situ. Saya tidak punya kapasitas apa-apa. Ya, kalau seumpamanya merasa kurang pas, merasa keberatan, segala macam kurang cocok, sampaikan langsung ke DAD, datangin. Ya, kalau enggak buat status ya terhadap DAD DKI Jakarta. Karena itu bukan ranah dan bidang saya. Saya sama seperti yang lainnya hadir di Jakarta, hanya hadir saja melihat proses persidangan yang berlangsung dari DAD DKI Jakarta. Nah, terus kenapa Empu? Dia bilang kau senyum-senyum di situ, berfotoan segala rame-rame, segala macam, makan-makan. Itulah tradisi kami Dayak. Ya. Apabila seseorang sudah dijatuhkan sanksi adat dan mengakui kehilafannya yang ada, kemudian sanksi jatuh, kemarin ada berapa guci, maka permasalahan dianggap selesai. Di dalam permasalahan selesai, untuk budaya Dayak kita tentu akan berbaikan dengan orang tersebut. Tidak ada rasanya musuh. Itu kita merasa menjadi saudara. Itulah tradisi kami Dayak yang ada. Kalau ada tradisi lain, mungkin seumpamanya terjadi masalah seperti itu langsung bunuh segala macam, ya silakan. Itu seumpamanya kalau kurang puas, kan kemarin katanya kurang puas, datangin. Ya kalau enggak, ya gimana caranya? Itu sampaikan ke Dewan Adat Dayak Jakarta, DKI Jakarta, karena itu bukanlah kapasitas saya. Nah, ini harus saudaraku dengar. Jadi kemarin pembicaraan yang seperti ini memang kalau saya mendengar sakit rasanya ya. Kenapa? Karena nama saya disebut-sebut terus oleh orang ini, sedangkan orang ini memakai akun abal-abal dan diikuti oleh segelintir orang yang menghina saya tanpa sebab ya, yang membuat saya sakit. Saya tidak merugikan siapapun, saya berangkat dengan uang saya sendiri, terus dibilang saya pansos mengejar popularitas. Mohon maaf, kalau mengejar popularitas, saya tidak perlu mengejar popularitas. Sebelum zaman Facebook, sebelum zaman YouTube, saya sudah terkenal kok. Ya, saya sudah terkenal. Facebook belum ada, saya sudah terkenal. Saya sudah pernah ketemu dengan Wakil Presiden. Saya juga pernah ketemu dengan Bapak Mendagri, Pak Gamawan Fauzi waktu itu di Jakarta. Facebook belum ada loh. Ya, YouTube belum ada. Jadi saya sudah punya nama duluan. Untuk ukiran sebelum sosmed ini ada, saya memang pengukir, memang peseni. Itu. Jadi bukan saya numpang di ketenaran orang lain. Saya tidak pernah numpang kok selama ini. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, saya jalani menurut keinginan saya tanpa orang lain yang mengatur kehidupan saya. Tiba-tiba
orang ini muncul tanpa dasar yang jelas, lalu menyerang dengan bahasa-bahasa yang nggak bagus seperti itu. Terus kapasitas kamu apa? Kamu bukan siapa-siapa untuk saya. Dan mohon maaf sekali lagi, dari bahasa kamu yang ada, terus terang kamu bukan orang Dayak kok. Bukan. Meski sumpamanya kamu orang Dayak, tapi kamu bukan dari Dayak saya. Kita beda Dayaknya. Itu. Kenapa harus masalah sanksi adat kemarin kamu kurang puas kok marah dengan saya, Empu Glol? Kan aneh. Itu. Terkecuali itu saya yang melaksanakan, saya yang melakukan. Itu. Saya yang memutuskan. Baru kamu marah. Itu. Saya juga tanggal 4 itu berangkat itu dari Kaltim ke Jakarta atas niatan saya sendiri untuk ke kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Itu tidak dibiayai oleh siapapun. Bahkan kamu memfitnah bilang saya dibiayai Pesulap Merah. Kira-kira mau ke Pesulap Merah membiayai saya di Jakarta 1 minggu makan minum tidur di apartemen, kemudian saya ke Bandung dengan pengeluaran yang ada setelah ke Bandung saya sampai ke Jogja seperti ini. Itu mikir, saudaraku mikir. Jadi usahamu untuk menjelekkan saya, menjatuhkan saya, terima kasih. Itu. Dan itu Empu pikir nggak ada ngaruh, tidak punya pengaruh, karena saya tidak pakai uangmu. Itu, saya tidak pakai uangmu. Ya, dan juga saya sumpamanya dibilang pansos. Sumpamanya kalau memang benar saya pansos, emangnya kenapa? Kamu merasa rugi, sakit hati. Itu kenapa? Itu karena saya tidak merugikan kamu. Ini orang yang seperti ini waras enggak berpikir? Itu nggak waras. Itu ini di Facebook dia menyerang saya dengan cara bertubi-tubi, bahasanya kurang bagus. Itu. Nah ini orang-orang seperti inilah orang yang sebenarnya kurang bagus. Bahkan saya dibilang berkhianat. Saya membawa nama Dayak untuk kepentingan pribadi. Terus saya membawa nama Dayak untuk kepentingan pribadi, masalahmu apa? Nama Dayak mana yang saya bawa? Sehingga kamu merasa keberatan. Terus Dayak ketika saya berangkat, saya membawa nama Dayak menurutmu. Dayak dirugikan. Dalam sisi apa Dayak dirugikan? Kasih tahu. Itu. Saya mempermalukan Dayak, kasih tahu. Ada sisi apa? Oke, Dayak saya tinggalkan. Saya berangkat atas nama saya sendiri. Saya kemarin atas nama saya sendiri kok berangkat. Tidak membawa atas nama Dayak. Saya tidak nempel atas nama Dayak. Tetapi karena saya memang dikandung dari kakek, nenek memang asli Dayak sampai bapak, ibu Dayak sampai saya. Bukan saya mengaku-ngaku, karena saya memang berdarah Dayak. Itu. Masa saya tidak boleh membawa nama Dayak? Sedangkan selama ini banyak orang yang membawa nama Dayak, yang bukan asli Dayak aja membawa nama Dayak, yang bukan Dayak aja mengaku-ngaku Dayak. Nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah, banyak. Itu dengan tujuan tertentu seperti itu. Kenapa saya yang asli seniman Dayak, yang memang punya karya, yang memang punya kemampuan, kamu menjelekkan? Emangnya kamu siapa? Kamu mengatur hidup saya? Kamu pimpinan saya gitu? Bukan, kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah sampah bagi kehidupan saya, terus terang ya. Kamu tersinggung mungkin dengan omongan saya. Kamu tersinggung apalagi saya. Itu karena bahasamu kurang bagus, dan bahasa ini kamu tuangkan di grup Mandau. Itu ada di grup Mandau, ini dituangkan di situ. Nah, ini saya buat konten langsung. Silakan kamu komentar di konten saya. Itu kalau perlu hubungi nomor telepon saya, kita teleponan, ketemuan. Boleh. Ya, kamu jelaskan maunya kamu, permasalahan kamu, kebencian kamu terhadap saya apa. Itu. Sehingga hatimu sangat berduri. Hatimu sangat beracun. Ya.
Kesalahan saya apa? Saya ini asli Dayak loh. Ya, itu. Kalau masalah sanksi yang kemarin itu bukan urusan saya. Saya sudah katakan bukan urusan saya. Saya bukan orang punya kapasitas yang menjatuhkan sanksi yang menjatuhkan denda adat. Bukan, saya hanya hadir saja. Melihat, menyaksikan, kebetulan saya ada di Jakarta. Emangnya masalah? Nah ini saya sampaikan untuk orang yang seperti ini, tidak semua. Jadi inilah orang-orang, beberapa segelintir orang ini yang berkomentar yang terlalu kemarin kurang bagus. Itu bahkan orang ini sangat membenci saya luar biasa. Terserah kamu mau membenci juga nggak ngaruh. Iya. Kamu tidak takut sama saya, ya terserah kamu. Itu kalau saya ini kan orangnya penakut. Itu saya ini kelahi juga, saya nggak berani karena saya adalah mencari kebaikan dimanapun saya hadir. Karena saya tidak pernah membuat masalah terhadap orang lain. Banyak kok orang yang pernah membuat masalah dengan saya tidak pedulikan itu. Itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi, buat orang yang menjelekkan saya, kamu introspeksi lagi dirimu. Kamu bukan siapa-siapa dalam kehidupan saya. Kamu bukan orang tua saya, kamu bukan ibu saya, kamu bukanlah pimpinan saya. Saya tidak punya pimpinan. Itu yang harus kamu ingat. Itu. Dan saya adalah seorang seniman asli dari Dayak Benua. Itu. Jadi tidak ada yang bisa mengatur saya. Saya mengatur diri saya sendiri, kehidupan saya sendiri. Yang penting saya bisa berkarya. Nggak ada sangkut paut dengan orang lain, oke? Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf buat saudara yang lain. Mungkin ini kayaknya berkeluh kesah sehingga yang lain mungkin wah kompu seperti ini. Tetapi maksud dari yang saya sampaikan ini tidak kepada saudara kita yang lain. Itu hanya ada beberapa orang yang seperti itu kemarin berkomentar, yang selalu menyenggol-nyenggol nama Empu. Oke, akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabel.